Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi kali ini pada pembelajaran daring atau pembelajaran online mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita pun juga masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat sehat ini adalah nikmat yang paling besar dan patut kita syukuri. Bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Baik, pada pembelajaran daring kali ini kita sudah memasuki bab iman, yang mana iman ini adalah berbicara tentang keyakinan kita terhadap Allah dan terhadap malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Tepatnya pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada rasul-rasul Allah? Maka kita akan memahami materi ini dengan seksama pada penjelasan yang akan saya sampaikan. Sebelum masuk ke penjelasannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa garis besar yang akan kita bahas ke depannya nanti. Nah, pada pembelajaran ataupun pertemuan kali ini secara virtual, kita akan membahas terkait dengan iman kepada Rasulullah. Yang pertama itu pasti terkait dengan pengertiannya, karena nanti ada perbedaan antara pengertian dari Nabi dan juga Rasul. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, maka kemudian kita akan tahu makna seperti apa itu sebetulnya iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, dari situ karena kita belajar ilmu agama, maka harus berlandaskan Al-Quran, yaitu sumber hukum Islam yang pertama. Dari sini kita akan mempelajari dalil-dalil Al-Quran tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, setelah itu baru kemudian kita nanti akan mengetahui beberapa sifat-sifat dari Rasul yang melekat pada diri Rasul, terutama sifat wajibnya, dan juga bagaimana cara menerapkan perilaku ataupun suri tauladan yang baik dari Rasul yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, untuk lebih lengkapnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, kita sekarang sudah memasuki ke poin-poin materi yang akan kita pelajari, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebetulnya siapa sih itu Rasul? Sebetulnya siapa itu, apa yang dimaksud dengan Rasul Allah ini? Nah, maka sekarang kita akan membahas. Pertama, kita akan mengetahui terkait dengan peta konsepnya. Nah, dari peta konsep ini kita bisa melihat bahwa yang akan kita pelajari jelas. Pertama, kita harus memahami makna iman kepada Rasul, makna dan juga landasan iman kepada Rasul-Rasul Allah berupa dalil-dalil yang sebelumnya juga sudah kalian tulis semuanya di buku tulis masing-masing. Nah, setelah kita mempelajari makna dan landasan iman kepada Rasul, maka kita akan tahu bagaimana itu sebetulnya perilaku yang sesuai dengan perintah Rasul Allah. Dari situ maka nanti kita akan memperoleh hikmah dari iman kita kepada Rasul-Rasul Allah, sehingga kita pun bisa memberikan ataupun mengaitkan antara beriman kepada Rasulullah dengan keteguhan bertauhid, dan pada harapannya nanti akhirnya kita akan hidup sesuai dengan perintah Rasulullah Subhanahu wa taala. Nah, pertama kita akan membahas terkait dengan pengertian dari iman kepada Rasul itu sebetulnya apa. Rasul itu artinya adalah utusan. Rasulullah itu berarti adalah utusan Allah. Utusan Allah yang menyampaikan berita tentang perintah dan larangan dari yang mengutusnya, yaitu Allah. Nah, Allah mengutus para rasul ini dan menyampaikan berita ini melalui malaikatnya, yaitu menyampaikan malaikat penyampai wahyu, yaitu malaikat Jibril. Iman kepada Rasul ini adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus manusia dari kalangan laki-laki pilihannya untuk menyampaikan ajarannya. Jadi Rasul itu sudah pasti laki-laki, karena Allah di sini
menerangkan bahwa utusan Allah dan yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan ajarannya itu adalah manusia dari kalangan laki-laki. Nah, sebelum lanjut ke slide-slide berikutnya, kita perlu tahu ada yang disebut dengan nabi dan rasul. Nah, sebetulnya ada perbedaan antara nabi dan rasul. Apakah perbedaan itu? Kita bahas bersama. Kita beranjak atau beralih ke buku paket. Di sini ada tabel terkait dengan pengertian iman kepada Rasul Allah, dan di bawahnya ada tabel perbedaan ataupun pengertian antara nabi dan rasul. Nah, nabi itu adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul itu adalah manusia pilihan yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Jadi perbedaan mendasar antara nabi dan rasul. Nabi itu adalah seseorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah. Dia mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril, namun wahyu tersebut adalah untuk dirinya sendiri. Dia tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, karena itu untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan rasul. Kalau rasul itu sudah menerima wahyu Allah, setelah menerima dia menyampaikan, itu disebut dengan rasul. Karena rasul ini artinya adalah utusan. Kalau utusan sudah diutus oleh Allah, disuruh menyampaikan, maka rasul ini menyampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan nabi yang hanya menerima wahyu dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Jadi seorang laki-laki pilihan Allah menerima wahyu, itu disebut dengan nabi. Nah, kalau orang tersebut menyampaikan, itu berarti disebut pula dengan rasul. Kalau tidak menyampaikan, cukup disebut dengan nabi. Maka kalau rasul sudah pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Nah, terkait dengan landasannya ataupun dalil-dalil yang berkaitan dengan iman kepada nabi dan juga rasul-rasul Allah, di sini ada yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, meriwayatkan hadis dari Abi Dzar bahwa Rasulullah bersabda di sini. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi. Rasulullah kemudian menjawab bahwa jumlah para nabi itu ada 124.000 nabi. Sedangkan jumlah rasul adalah 315. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa seorang laki-laki atau manusia laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah itu berjumlah 124.000 orang. Sementara dari 124.000 orang itu yang menyampaikan kepada umatnya, yang menyampaikan kepada orang lain itu hanya 315. Maka yang selain 315 tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan, dan itu wahyu untuk mereka sendiri, artinya mereka hanya sebagai nabi. Namun 315 ini yang menyampaikan kepada orang lain itu disebut sebagai rasul. Nah, ada kemudian perbedaan pendapat di sini. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar pula bahwa menjelaskan Rasulullah SAW menjawab ketika diberi pertanyaan jumlah nabi. Jumlah nabi itu ada 124.000 nabi, sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namun ada perbedaan pada jumlah rasul. Sedangkan jumlah rasul menurut At-Tirmidzi di sini ada 312. Jadi perbedaannya ada di jumlah rasulnya. Rasul yang menyampaikan kepada umatnya. Namun tidak perlu diperdebatkan karena yang tahu pasti jumlah para nabi dan rasul itu hanyalah Allah. Di sini Rasulullah hanya memberi sebuah gambaran bahwa ada sekian banyaknya 124.000 nabi, dan rasulnya ada yang berpendapat 315, ada yang berpendapat 312. Ini tidak perlu diperdebatkan karena tidak wajib kita imani. Yang wajib kita imani itu hanya 25 nabi dan rasul. Nah, ke-25 nabi dan rasul itu sudah pasti menyampaikan kepada umatnya, maka mereka bisa disebut dengan sebutan rasul karena menyampaikan kepada umat ke-25 nabi itu, mulai dari Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Mereka juga bisa disebut sebagai nabi karena mereka menerima wahyu. 25 orang ini menerima wahyu disebut dengan nabi. 25 orang ini menyampaikan kepada umatnya itu disebut juga sebagai rasul. Nah, dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, itu ada beberapa nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Tepatnya ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah,
Penjelasan lebih lanjut kenapa kok mereka berlima mendapatkan julukan sebagai mendapat gelar sebagai ulul azmi nanti akan kita bahas lebih lanjut pada slide PowerPoint berikutnya. Sementara ini kita membahas landasan ataupun dasar kita mengimani Rasul-Rasul Allah, yang mana mengimani Rasul Allah ini merupakan kewajiban yang hakiki bagi seorang muslim, karena juga dijelaskan di rukun iman, ini rukun iman yang keempat, dan dijelaskan pula dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 menjelaskan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasul, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Tepatnya di sini yang diutus sebagai Rasul kita umat akhir zaman, maka Rasul kita adalah Nabi Muhammad. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasul, maka ini landasan dari materi kita iman kepada Rasulullah. Selain tetap diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasul, di sini juga dijelaskan pula wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kepada serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Artinya kepada Al-Qur'an kita wajib mengimani, dan kitab yang sebelum Al-Qur'an, yang mana iman kepada kitab ini materi kita pada pembelajaran sebelumnya, itu juga wajib kita imani. Wa may yakfur billahi, dan barang siapa ingkar kepada Allah, wa malaikat dan malaikat, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir hingga yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh orang itu telah tersesat dengan sangat jauh, tersesat dengan sejauh-jauhnya. Maka orang yang tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada rukun iman yang 6, maka sudah dijelaskan oleh Allah bahwa orang itu telah tersesat sangat jauh. Ini adalah dalil ataupun landasan kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, tadi kita akan membahas terkait dengan Nabi dan juga Rasul Ulul Azmi. Kelima Rasul Ulul Azmi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang terdapat di hadis tadi di buku paket. Nah, maka kita akan membahas lebih lanjut sebetulnya apa itu Ulul Azmi, apa saja kriteria dari Ulul Azmi. Yang pertama, kriteria dari Ulul Azmi itu adalah memperoleh pengiktirafan dari Allah. Pengiktirafan itu adalah semacam penghargaan atau pengesahan dari Allah, pemberian gelar dari Allah kepada Rasul-Rasul Ulul Azmi. Mereka memperoleh gelar karena juga memiliki kriteria yang lain, yaitu memiliki kesabaran yang tinggi. Kelima Rasul yang sudah disebutkan tadi, mereka memiliki kesabaran yang sangat tinggi sekali. Kemudian senantiasa memohon kepada Allah agar kaumnya tidak diberi azab, termasuk Nabi Nuh, yang mana kaumnya tidak mau percaya kepada Nabi Nuh dan tidak mau ikut Nabi Nuh menaiki kapalnya, menaiki bahteranya untuk selamat dari banjir. Mereka justru malah menentang Nabi Nuh. Tapi di sini Nabi Nuh ternyata mendoakan agar kaumnya tidak diberi azab, selalu memohon kepada Allah supaya kaumnya tidak diberi azab. Termasuk Nabi Musa pula yang dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Senantiasa berdoa kepada Allah agar kaumnya diberikan hidayah. Nah, mudah-mudahan kaumnya ini diberikan hidayah dan berbalik menyembah kepada Allah, seperti Nabi Ibrahim yang mendoakan kaumnya supaya tidak lagi menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Namrud. Jadi Rasul Ulul Azmi ini selalu berdoa kepada Allah supaya kaumnya diberikan hidayah. Memiliki tekad yang tinggi semasa berdakwah. Contohnya adalah Nabi Muhammad, ketika berdakwah selalu banyak sekali rintangannya,
dimusuhi oleh pamannya sendiri Abu Lahab dan Abu Jahal, kemudian dilempari kotoran oleh orang lain. Kemudian pada dilempari kotoran itu Nabi Muhammad malah tidak membalasnya, namun justru malah menjenguk orang itu ketika orang itu sakit. Nah, banyak sekali rintangan-rintangan yang dilalui Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad kemudian harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka inilah dimaksud dengan tekad yang tinggi semasa berdakwah. Selalu memiliki tekad tinggi, selalu bersemangat meskipun banyak rintangan yang menghadap. Kemudian ada yang senantiasa mensyukuri semua keadaan yang dianugerahkan. Jadi Nabi Ulul Azmi ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana cara kita mengimani Rasul? Bagaimana cara kita beriman kepada para Rasul Allah? Di sini yang pertama yang dapat kita terapkan adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa misi para Rasul itu adalah benar dari Allah. Dan kemudian tidak membeda-bedakan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain, karena semua itu adalah utusan Allah. Kalaupun mereka memiliki mukjizat yang berbeda, namun kita harus tetap mengimani bahwa semua itu adalah utusan Allah. Tidak ada bedanya. Jangan kok kemudian Rasul ini mendapatkan mukjizat yang lebih besar, maka kita beriman kepada Rasul ini, iman kita lebih besar. Jangan seperti itu. Kita tidak boleh beda-bedakan. Iman kita kepada ke-25 Nabi dan Rasul yang diwajibkan kita untuk mengimaninya harus sama kekuatan iman kita untuk mengimani itu. Artinya kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya sampai kepada Nabi Muhammad, iman kita harus sama, yaitu kita mengimani dan percaya bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusan dari Allah. Meyakini kebenaran semua yang disampaikan, kemudian mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah mengutus para Rasul itu juga ada tujuannya. Tujuan Allah mengutus para Rasul diantaranya adalah agar manusia ini mengetahui misi dalam hidup. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, kecuali hanya untuk beribadah. Maka misi dalam hidup itu adalah beribadah. Kemudian tujuannya yang berikutnya adalah agar manusia mengetahui konsekuensi kehidupan, karena setiap perbuatan pasti ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sedikit pun pasti nanti akan ada balasannya. Begitupun sebaliknya, yang berbuat kejahatan sedikit pun pasti nanti akan mendapatkan balasan. Yang berikutnya, agar manusia mampu meraih kehidupan bahagia, karena telah disampaikan oleh Rasulullah. Rasul membawa kabar gembira, membawa ajaran yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah agar manusia taat dan tunduk kepada aturan-aturan Allah. Tunduk kepada aturan Allah dalam artian di sini adalah bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, Nabi juga diberkahi suatu mukjizat. Mukjizat ini apa? Mukjizat ini adalah sesuatu yang luar biasa yang datang dari Allah dan diberikan hanya kepada Rasul sebagai bentuk pertolongan dalam mengemban misi kerasulan. Fungsinya mukjizat ini adalah untuk mengalahkan segala bentuk rintangan, tantangan dan ancaman dalam mendakwahkan agama Allah, dan juga untuk membuktikan bahwa Nabi tersebut, Rasul tersebut betul-betul utusan Allah dan berasal ilmu tersebut, ajaran tersebut berasal dari Allah. Contohnya Nabi Musa yang diberi mukjizat berupa tongkat yang bisa membelah lautan. Nah, maka di sini membuktikan bahwa Nabi Musa ini betul-betul utusannya Allah. Jadi mukjizat ini fungsinya kurang lebih adalah seperti itu. Nah, selain mukjizat, Nabi dan juga Rasul, tepatnya Rasul-Rasul Allah yang menyampaikan ajarannya, ini juga memiliki beberapa sifat. Ada sifat wajib, sifat mustahil dan juga sifat jaiz. Nah,
sifat-sifat yang selalu melekat pada diri Rasul ketika mendakwahkan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat tersebut kita akan bahas bersama. Kita geser ke buku paketnya. Buku paket terkait dengan sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rasul-Rasul Allah yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajibnya di sini ada 4, yang yaitu seperti berikut ini. Yang pertama adalah asyidik. Asyidik itu artinya Rasul selalu benar atau Rasul selalu jujur ketika menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh Allah adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Nah, maka kemudian hal tersebut, kisah dari Nabi Ibrahim diceritakan dalam Quran surat Maryam ayat 41, yang mana seharusnya ayat ini juga sudah kalian tulis di buku tulisnya masing-masing. Di sini menjelaskan bahwa wadhkur fil kitabi Ibrahim, dan ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Nabi Ibrahim yang ada di dalam kitab Al-Qur'an. Innahu kana siddiqon nabiyya, sesungguhnya dia adalah seseorang yang sangat membenarkan seorang nabi, seorang yang sangat jujur. Nah, karena Nabi Ibrahim ini dia membenarkan perkataan bahwa Allah itu adalah Tuhan, membenarkan hal tersebut kepada bapaknya yang tidak percaya akan Tuhan adalah Allah, karena bapaknya ini adalah seorang yang membuat patung pada zamannya Raja Namrud dan justru malah itu disembah sendiri, padahal Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan sesuai dengan ajaran dari Nabi Ibrahim. Maka semua rasul, semua utusan Allah yang menyampaikan kepada umat-umatnya itu pasti mereka selalu jujur dan benar karena sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat wajib yang kedua adalah al-amanah. Al-amanah ini adalah rasul selalu dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itu disebut dengan amanah. Nah, ini adalah salah satu pengimplementasian sifat wajib dari rasul. Artinya ke-25 rasul ini dan juga rasul-rasul lain yang menyampaikan kepada umatnya itu pasti mereka dapat dipercaya karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107. Idqala lahum akhuhum Nuhun ala tatakun. Ketika saudara mereka yaitu saudara Nabi Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Nah, maka sudah dijelaskan bahwa rasul yang diutus oleh Allah itu adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mengemban kepercayaan itu, akan mengemban amanah itu dengan baik, sehingga rasul-rasul ini pasti menyampaikan ajarannya dengan amanah. Seorang rasul yang selalu dapat dipercaya. Sifat wajib berikutnya adalah at-tabligh. At-tabligh ini artinya adalah menyampaikan. Artinya tidak mungkin Rasul itu menyembunyikan ajaran dari Allah. Rasul itu pasti menyampaikan seluruh ajaran dari Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jadi Rasul pasti akan menyampaikan ajarannya. Wa ilam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika tidak engkau lakukan, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Rasul tidak mungkin seperti itu, karena sifat wajib Rasul sifatnya adalah menyampaikan. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Ketika Rasul ini menyampaikan kepada para umatnya, Allah memelihara para utusan Allah. Allah memelihara Rasulnya dengan memberi mukjizat, dengan memberi kekuatan-kekuatan lain, dengan memberikan kesabaran yang lebih, supaya Rasul ini terpelihara dari gangguan-gangguan manusia yang tidak percaya atau manusia yang kafir. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir, karena petunjuk-petunjuknya Allah hanya diberikan kepada para rasul dan para hambanya yang beriman.
itu adalah terkait dengan sifat wajib Rasulullah. Dan yang terakhir ada al-fatonah. Fatonah ini artinya adalah kecerdasan yang tinggi. Rasul itu berarti cerdas, berpikirnya cerdas karena dia memiliki tugas untuk menyampaikan ajaran kepada orang lain, maka Rasul ini harus orang yang cerdas. Lalu ada sifat mustahil. Sifat mustahil ini adalah kebalikan atau lawan kata dari sifat wajibnya tadi. Yang pertama ada al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu berbohong atau dusta. Ini adalah lawan kata dari as-siddiq tadi. As-siddiq artinya adalah yang membenarkan atau jujur, maka lawan kata dari jujur adalah bohong. Bohong ini di sifat mustahilnya pada asal katanya itu adalah al-kizib. Al-kizib adalah lawan kata dari as-siddiq. Mustahil Rasul itu berbohong. Yang kedua adalah al-khianah. Al-khianah itu adalah khianat. Orang yang berkhianat berarti dia menyelewengkan suatu kepercayaan yang sudah diberikan amanah kepadanya. Maka ini adalah lawan kata dari sifat wajib al-amanah. Al-amanah ini adalah seseorang yang telah diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka lawan kata dari amanah adalah khianat. Ini adalah sifat mustahil yang tidak ada dalam diri Rasul. Yang ketiga adalah al-kitman. Al-kitman ini adalah menyembunyikan kebenaran. Ini adalah lawan kata dari tablik yang artinya menyampaikan. Maka sifat wajib dari Rasul itu harus menyampaikan dan tidak mungkin Rasul itu menyembunyikan. Maka ini sifat mustahil. Sifat mustahil menyembunyikan disebut dengan al-kitman. Yang terakhir adalah al-baladah. Al-baladah ini artinya adalah bodoh. Tidak mungkin Rasul itu bodoh karena menyampaikan kepada orang lain harus dengan kecerdasan yang tinggi. Kecerdasan yang tinggi tadi disebut dengan fatonah. Maka al-baladah ini adalah lawan kata dan juga sifat mustahil. Lawan kata dari al-fatonah. Sifat mustahil yang tidak mungkin ada dalam diri Rasul. Setelah itu yang ketiga ada yang disebut dengan sifat jais. Sifat jais ini adalah sifat kemanusiaan. Karena Rasul ini adalah seorang manusia, maka Rasul juga pasti makan, juga pasti minum layaknya manusia seperti biasa. Namun Rasul memiliki sifat-sifat yang istimewa yang melebihi manusia pada umumnya. Yang pertama yaitu ismatur Rasul. Ismatur Rasul ini artinya adalah orang yang maksum. Maksum itu terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan dan menyampaikan wahyu Allah. Karena Allah sendiri yang akan menjaga Rasul ini dari perbuatan dosa. Yang kedua ada iltizamur Rasul. Iltizamur Rasul ini adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Rasul mengajarkan kepada para umatnya, maka Rasul ini pasti selalu berkomitmen terhadap apa yang diajarkan. Tidak mungkin mencela-mencela atau tidak mungkin berbeda-beda ajarannya. Sekali ajarannya bertauhid, menyatakan bahwa Tuhan itu Allah, Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, maka harus berkomitmen akan ajaran-ajaran itu. Ada tugas para rasul di sini. Tugas para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah untuk menyampaikan risalah atau ajaran dari Allah. Mengajak kepada tauhid yang mana mengesahkan Allah, menjauhi perilaku musyrik. Jadi ajarannya adalah menyatakan bahwa Tuhan itu satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Memberikan kabar gembira kepada orang mukmin dan memberikan peringatan kepada orang kafir. Kabar gembira ini berupa pahala yang dikerjakan atas perbuatan-perbuatan ibadah dari orang-orang mukmin, dan peringatan kepada orang kafir ini adalah azab-azab yang akan diberikan kepada orang yang selalu bermaksiat. Menunjukkan jalan yang lurus, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta sebagai hujah bagi manusia. Sebagai hujah bagi manusia ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Seorang nabi yang menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu terkait dengan perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasulullah. Perilakunya itu seperti apa saja yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama,
kita harus senantiasa jujur dalam segala hal, karena Nabi memiliki sifat wajib yang disebut dengan asyiddiq, yaitu jujur. Kemudian senantiasa bersikap amanah kepada yang berhak menerimanya. Ini juga mengimplementasikan sikap wajib dari Rasulullah. Beretos kerja yang baik, kita harus selalu bertanggung jawab atas pekerjaan yang kita laksanakan. Senantiasa peka terhadap segala persoalan kehidupan dan terampil dalam mengatasi segala bentuk persoalan, karena kita berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah, yang mana itu sumbernya apabila kita umatnya Nabi Muhammad, maka sumbernya dari Al-Quran. Segala macam persoalan ada penyelesaiannya di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, kita senantiasa berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul-Rasul Allah. Nah, kemudian ada terkait dengan hikmah. Ini akhir slide ya, hikmah beriman kepada para Rasul Allah. Yang pertama, kita dapat menambah iman kepada Allah, mempercayai kebenaran tugas para Rasul-Rasul Allah, mencintai para Rasul di atas manusia lainnya, karena seharusnya Rasul Allah ini menjadi tokoh idola bagi kita, mengikuti apa yang disampaikan para Rasul, dan memperoleh teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Dan kita akan memperoleh teladan yang baik apabila kita telah percaya dan mengimani bahwa Rasul-Rasul Allah itu betul-betul ada dan ajarannya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi yang mungkin dapat kita simak dan pelajari pada pembelajaran daring kesempatan kali ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jadi itu tadi materi yang sudah kita bahas dan kita simak secara bersama-sama, yang mana ketika kita mengaku iman kepada Rasul-Rasul Allah, kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mencontoh suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri seorang rasul itu ada suri tauladan yang baik yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan tadi yang sudah kita bahas, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian ataupun perbedaan antara nabi dan rasul ini ternyata ada sedikit perbedaan. Kalau nabi itu adalah seorang manusia laki-laki pilihan dari Allah yang mendapatkan wahyu. Kalau hanya mendapatkan wahyu itu disebut sebagai nabi, dan juga itu untuk dirinya sendiri. Namun kalau rasul, manusia tersebut mendapatkan wahyu kemudian menyebarkan kepada orang lain, menyebarkan kepada umatnya. Itu yang disebut dengan rasul. Maka perbedaan mendasar antara nabi dan rasul di sini adalah kalau nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Itu. Nah, kemudian cara kita untuk mengimani kepada rasul, kita yang pasti harus percaya akan ajaran-ajaran yang dibawa rasul yang kemudian didukung dengan kitab-kitab yang disampaikan olehnya. Contohnya kita harus percaya kepada Nabi Muhammad yang berlandaskan kitab Al-Quran, yang mana Al-Quran ini juga kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isinya berupa firman-firmannya Allah. Nah, kemudian sifat Rasul, sifat wajib terutama yang melekat pada diri Rasul, yang pertama itu ada asyiddiq, yang artinya adalah jujur, artinya tidak mungkin seorang Rasul itu berbohong. Kemudian ada lagi al-amanah. Al-amanah ini adalah dapat dipercaya. Seluruh Rasul, utusan Allah yang menyampaikan kepada umatnya, mereka semua adalah orang-orang yang terpercaya. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah at-tabligh. At-tabligh ini adalah menyampaikan. Nah, menyampaikan artinya Rasul tidak pernah menyembunyikan ajaran dari Allah. Ajaran yang turun dari Allah melalui malaikatnya, malaikat Jibril, selalu disampaikan kepada seluruh umatnya. Kemudian yang terakhir adalah al-fatonah. Al-fatonah ini artinya adalah cerdas atau pintar. Tidak mungkin seorang Rasul itu bodoh, karena Rasul nanti menghadapi banyak umat, banyak manusia, maka seorang Rasul ini memiliki sifat wajib, yaitu cerdas ataupun pintar. Nah, dari sedemikian itu yang kita pelajari, maka kita dapat mengambil hikmah bahwa ketika kita telah beriman kepada Rasul-Rasul Allah, maka
maka hikmah yang dapat kita peroleh, kita akan meningkatkan keimanan ataupun kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan kita. Kemudian dalam perilaku sehari-hari pasti kita akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang mana hal itu adalah konsep takwa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita. Nah, seperti kemudian kita bisa mencontoh suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Sekian pada pembelajaran daring kali ini. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.